kesehatan yang kami terima Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami masih sehat Tuhan, bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Berkati kami satu persatu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo. Shalom. Rasma shalom. Kita akan pujikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sanggup berperkara, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar, Allah yang sanggup memberikan kesanggupan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu dan dapat menanggung segala permasalahan, menanggung beban, menanggung apapun permasalahan dalam setiap kehidupan kami, karena kami punya Tuhan yang memberi kekuatan. Itulah landasan untuk kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila ini menjadi pujian pengakuan kami, menjadi suatu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu, biar Roh-Mu yang kudus terus menguasai setiap kami, sehingga kami boleh menangkap akan isian Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, pagi ini kita akan belajar tentang 1, 2, 3 mukjizat pasti masih terjadi. Haleluya. Ini yang menjadi pembelajaran kita. Mukjizat masih terjadi dalam kehidupan kita. Menjadi landasan kita pagi hari ini. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisahnya Para Rasul pasal yang ke-16 yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah dapat semua? Nah, nanti disimak masing-masing begitu. Kita lihat kembali ke PowerPoint. Kisah Paulus dan Silas yang terbelenggu dalam penjara dan menerima mukjizat Tuhan yang membebaskan mereka, meneguhkan kita bahwa mukjizat Allah masih terjadi, bukan hanya dalam zaman PL atau zaman gereja mula-mula saja, tetapi hingga sekarang. Ini yang menjadi iman kita, ini yang menjadi suatu keyakinan kita bahwa mukjizat Allah masih bisa terjadi dalam hidup kita. Dan ini yang menjadi pembelajaran kita. Pijakan dari Kisah Para Rasul pasal 16, kita melihat dalam perikop ini suatu kejadian yang sangat luar biasa, saya katakan. Karena apa? Ini adalah hal yang terjadi dalam kehidupan pelayanan seorang rasul, Paulus bersama dengan Silas. Mereka dipenjara bukan karena mencuri, mereka dipenjara bukan karena merampok, membunuh, tapi oleh karena Injil. Oleh karena Injil mereka ditangkap dan dipenjara. Dan pembelaan apapun yang mereka lakukan tidak bisa menang. Nah, akhirnya penjara menanti kedua hamba Tuhan ini, yaitu Rasul Paulus bersama dengan Silas. Nah, mukjizat apa yang dikerjakan Allah dalam kehidupan para hamba Tuhan ini? Kira-kira mana yang Paulus ya? Mana yang Silas? Salah satu pasti ada di sini. Nanti kalau saya tulis, ya nggak benar. Nah, ini. Jadi kita bisa melihat penjara pada waktu itu seperti ini. Ada nggak sekarang ini yang masih dipasung di daerah-daerah terpencil gitu ya? Karena stres, akhirnya dirumahkan sendiri. Biasanya di rumah paling belakang, dekat kandang sapi atau kambing, dan dipasung. Nah, pasung waktu zamannya Paulus itu pasung yang sangat menyakitkan. Ya namanya pasung ya selonjor, coba pas geringsing, pas kena semut lewat terus ya. Gak bisa bergerak, dan inilah mungkin lebih dari gambar ini. Ya, yang bisa ditangkap ini hanya kayu, tapi pasung itu kayak kecerek. Jadi semakin banyak bergerak semakin menggigit. Semakin banyak bergerak semakin menggigit terus. Ya, harusnya orang yang dipenjara di sini adalah diam, tenang.
Dan nanti kalau pas semutnya nyokot, gitu, di penjara itu kan nggak seperti di hotel. Mungkin banyak semut di situ. Ada kalanya coro lewat, ada kalanya apalagi tikus lewat. Jijik iya memang, tapi kita melihat di situ bahwa mereka sedang di penjara. Yang sangat ditakutkan di sini, dipasung dan dimasukkan di dalam penjara. Ada 3 hal yang kita dapatkan dari kisah Paulus dan Silas ini yang menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mukjizat lahir dari pujian. Kita baca bersama 2, 3. Mukjizat lahir dari pujian. Mukjizat lahir dari pujian. Suatu pujian itu bisa membuat suatu mukjizat dalam hidup kita. Amin. Suatu pujian pengagungan apalagi kepada Allah, itu ada sesuatu yang membuat kita bisa kuat. Sesuatu bisa kita menang. Suatu pujian karena firman Tuhan katakan di dalam perjanjian lama bahwa Allah bertakhta dalam pujian. Bukan Allah nongkrong dalam pujian itu enggak. Tapi Allah akan ada di tengah-tengah kehidupan umat yang sedang memuji kepada Allahnya. Jadi bukan Allah bertakhta dalam pujian. Jadi bukan pujiannya itu, tapi umat yang sedang memuji. Umat yang sedang menyembah kepada Allah. Dia akan diberi suatu mukjizat, setidak-tidaknya suatu kekuatan. Amin. Suatu penghiburan dalam pujian kita. Saat kita mungkin sedang sakit gigi, jangan nyanyi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Apa terbalik? Coba kita belajar, memang sulit, tapi inilah yang diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang di Filipi. Dan Allah pun memberi pengajaran, pujian pengagungan. Mukjizat bisa lahir dari suatu pujian. Karena pujian berarti kita meluapkan hati kita. Karena Amsal katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi hati yang patah, hati yang pahit, itu bahasa Jawanya, terjemahan bahasa Jawa itu sangat jelas sekali. Ngeroposke tulang. Itu terjemahan bahasa Jawa letter seperti itu. Ngeroposke tulang. Dan kalau tulang itu keropos, bisa menjadi penyakit. Tidak bisa berbuat apa. Tapi hati yang gembira keluar dari hati kita, melalui mulut kita memuji, menyembah Tuhan. Ada suatu mujizat setidaknya kita mendapatkan suatu sukacita. Jadi penjara bukan suatu alasan untuk Paulus dan Silas terus menggerutu, terus mengeluh, terus mungkin mengomel. Enggak, justru dalam penjara ini dia melantungkan suatu pujian, pengagungan kepada Allah. Paulus dan Silas senantiasa mengucap syukur walaupun dalam keadaan yang buruk. Karena di Tesalonika mengucap syukurlah dalam segala perkara. Dalam segala perkara itu luas. Baik perkara senang, perkara susah, mengucap syukur. Saat diberkati atau belum diberkati, mengucap. Dan Alkitab dengan jelas mengucap syukurlah dalam segala perkara. Perkara diberkati, tidak belum diberkati, perkara sehat, perkara sakit, itu sudah level mengucap syukurlah dalam segala perkara. Nah, apalagi di sini kita melihat mereka sedang dalam penjara. Hal itu terlihat ketika mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan, walaupun memiliki segudang alasan untuk bersungut-sungut. Bisa dia bersungut-sungut. Loh, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, sudah berjerimulah, mendirikan gereja, memenangkan banyak jiwa. Apakah upahku penjara menanti? Apakah upahku ini yang membuat saya di penjara menjadi upah? Itu ada alasan. Dia sebenarnya bisa mengomel, bisa mengeluh, bersungut-sungut, tapi mereka tidak lakukan. Paulus Silas tidak melakukan itu, tapi dia terus menyanyikan suatu pujian pengagungan kepada Allah.
Mujizat lahir dari pujian kepada Allah. Tuhan berkenan kepada pujian mereka, sehingga melakukan mujizat untuk membebaskan mereka dari penjara. Jadi ini hal yang sangat memberkati kita belajar dari kehidupan Paulus dan Silas. Yang kedua, kita baca bersama-sama 2-3. Mujizat memberi peluang kesaksian. Mujizat memberi peluang kesaksian, ayat yang ke-31. Ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kita melihat kepala penjara sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Karier kepala penjara terancam. Dia pasti akan dikeluarkan. Kita lihat penjara-penjara di Indonesia ya, begitu kebobolan, pasti kepala sipirnya dipindah. Ya, kalau kita lihat berita-berita diganti, dipindah, diganti. Nah seperti itu. Nah ini pun juga kepala penjara di Filipi ini, dia takut, dia terancam. Sehingga dia berkata kepada Paulus dan Silas, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Karena apa? Gerbang sudah terbuka, pasok sudah terbuka, dia sebenarnya tinggal lari. Sangat memungkinkan dia lolos. Semua sudah terbuka semua. Penjaga-penjaga sedang tertidur semua. Maksudnya kita bisa melihat di sini bahwa potensi dia berlari itu luar biasa, tapi dia tidak mempergunakan kesempatan itu. Karena dia tahu rencana Allah bahwa melalui kepala penjara Filipi ini pun dimenangkan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Jika Paulus dan Silas, Paulus berkata kepada kepala penjara ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan diselamatkan, bahkan seisi rumahmu. Loh kenapa? Kok kalau kepala rumah tangga itu percaya, seisi rumahnya akan menjadi percaya? Dari mana itu pengajaran? Tapi kalau ibu percaya, kira-kira bapak percaya enggak? Bisa membawa anak enggak? Menurut keterangan orang Yahudi, kalau kepala keluarga itu sudah percaya, dengan sendirinya akan membawa istri dan anak-anaknya juga ikut percaya. Itu tradisi orang Yahudi ya, seperti itu. Jadi kepala itu, kalau kepala rumah tangga percaya, akhirnya semua akan menjadi percaya. Tapi kalau ibu percaya, belum tentu seisi rumahnya menjadi percaya. Nah ini yang dilakukan oleh Paulus. Peristiwa lepasnya Paulus dan Silas dari penjara membuat kepala penjaranya ketakutan akan hukuman yang akan diterimanya. Dia membunuh diri, karena ketakutan yang begitu mencekam. Karena semua sudah terbuka dengan pasti orang-orang yang di penjara akan keluar dan mereka terbebas. Dan tanggung jawab kepala penjara ini sangat besar. Sehingga dia takut. Dia berkata, apa yang harus kuperbuat? Percaya. Jadi artinya bahwa mujizat ya memberi peluang kesaksian. Bisa bersaksi. Hanya percaya Yesus, seisi rumahmu akan diselamatkan. Ini sesuatu yang menghibur, sesuatu yang memberi arahan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa mujizat memberi peluang kesaksian.
Mungkin kita tidak harus di penjara, tapi mungkin kita mengalami suatu penyakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, tapi begitu sembuh, Anda bisa bersaksi bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Obat, dokter, sarana, tetapi kembali lagi kepada Tuhan Yesus yang sanggup memberi kesembuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak memberi kesembuhan, berobat kemanapun tidak akan bisa sembuh. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa peristiwa lepasnya Paulus dan Silas dari penjara membuat kepala penjara menjadi percaya. Melalui kesaksian hidup kita, pertolongan Tuhan dalam hidup kita disaksikan oleh orang lain, itu orang lain akan melihat Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Dalam perbuatan Yesus dalam hidup kita, keubah hidup kita dilihat oleh tetangga, sehingga mereka akan menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi mukjizat memberi peluang kesaksian. Jadi melalui mukjizat Paulus memiliki kesempatan untuk bersaksi bagi kepala penjara. Kalau dia lari dari penjara, tentunya dia tidak bisa bersaksi, bahkan tidak bisa memenangkan seluruh keluarga kepala penjara ini. Jadi, mukjizat yang kita alami dapat membuka peluang kita untuk bersaksi bagi Kristus. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita baca bersama-sama 2-3. Mukjizat mendatangkan sukacita keselamatan. 33 sampai 34. Kisah Para Rasul 16. Kita lihat sebentar. Kita baca bersama-sama. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bidur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Apa? Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dapat dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kita melihat di sini bahwa mukjizat mendatangkan sukacita keselamatan. Coba kalau kepala penjara tadi lari, bisa diberimakan nggak? Tidak diberimakan, justru menjadi DPO, daftar pencarian orang. Pasti akan diburu dan ditangkap lagi. Tapi justru dia berdiam diri, membuat kesaksian, dan ini mukjizat mendatangkan sukacita keselamatan. Dan dia diajak ke rumahnya, kepala penjara diberi makan, dan keluar dari itu Alkitab berkata memberi diri dibaptis, dan keluarga itu seluruhnya menjadi percaya kepada Tuhan. Ini suatu pembelajaran yang sangat luar biasa bahwa mukjizat bisa terjadi kapanpun dalam setiap kehidupan kita, membawa kita bisa menjadi kesaksian yang sangat luar biasa. Dan melalui hidup kita Tuhan dimuliakan, melalui kehidupan kita orang-orang lain akan bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini memberi kejelasan bahwa mukjizat masih ada sampai sekarang ini. Pembelajaran kehidupan Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara itu membuktikan bahwa penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Ada kalanya kesulitan, ada kalanya tantangan, ada kalanya masalah itu terjadi. Ada kalanya itu adalah seizin Tuhan sedang mengajarkan untuk kita boleh mengucap syukur dalam segala perkara, boleh menjadi kesaksian kepada orang lain yang belum percaya, sehingga mereka pun akan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan ada suatu sukacita yang luar biasa, sukacita keselamatan. Orang lain pun akan bisa diselamatkan oleh hidup kami. Saat kami bisa keluar dari segala permasalahan, saat kami keluar dengan berbagai tekanan, saat kami bisa keluar dari sakit penyakit dalam hidup kami, Tuhan mau beri kemampuan umat-Mu pagi hari ini
untuk melakukan firman-Mu. Karena firman hidup, biar kehidupan kami dihidupi benih firman Tuhan, sehingga keserupaan Kristus akan semakin nyata dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberi kemampuan, Tuhan beri kesanggupan atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Kita akan memperhatikan sekilas info. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini, Pak Gembala. Terima kasih agar kita mendapatkan mujizat. Ya, persekutuan doa akan ada kembali. Ya, kemarin sudah dimulai persekutuan doa di hari Sabtu mulai jam 9 sampai dengan jam 10. Monggo Bapak Ibu semuanya untuk bisa bergabung dengan kami doa bersama di tempat ini. Setiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10. Kemudian ada latihan, seperti biasa ada latihan untuk ibadah raya yang pertama dan yang kedua di hari Sabtu bisa dimulai jam 5 ataupun jam 6 sesuai dengan kesepakatan. Ya, ini yang akan bertugas pelayanan untuk minggu depan. Yang bertugas worship leader ada Ibu Yunina, kemudian singer ada Bapak Ignatius bersama Ibu Rani. Kemudian musiknya ada Saudari Vita, Saudara Stephen, dan Bapak David. Kemudian multimedia ada Saudara Carlos, dan pengkhotbahnya kembali lagi nanti Bapak Gembala, Bapak Pendeta Simeon Surani. Ya, ibadah raya akan disertai perjamuan kudus dimulai untuk yang pertama dimulai jam 7 sampai dengan jam 8, masih 1 jam ya, sedikitlah nanti karena ada perjamuan kudus. Kemudian ibadah raya kedua dimulai lagi mulai jam 8:30, benar ya, 8:30 sampai dengan 9:30. Ya, ibadah raya yang pertama nanti perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Damai Rianto bersama Bapak Budi. Daftar lagi ya Pak ya. Terus kemudian ibadah raya yang kedua ada Bapak Kokok bersama Bapak Slamet. Ya, silakan mendaftar kepada Ibu Nur atau lewat grup Maranatha yang ada. Jadi Bapak Ibu semuanya atau Mbak Mas, kalau kelewatan jangan khawatir ya. Kami, jadi ada Bapak Gembala, ada Mbak Sifra, juga Ibu Nur akan memeriksa kembali kalau apa ya, saya kelewatan atau sudah daftar tertumpuk gitu, jangan khawatir. Kita juga memperhatikan gitu ya, kita memperhatikan dan kemudian maksudnya mengecek kembali dan menata gitu ya daftarnya. Ya, selamat ulang tahun buat ini Saudari Mbak Deborah Nina Retnowati, Mbak Nina yang jaga termuka. Selamat ulang tahun. Kemudian ada adik Galik Praksi. Waktu itu kita pernah mengucapkan selamat kepada Mbak Yuni. Ternyata waktu itu kelulusan apa ya? Sidang. Jadi kalau mau skripsi ada sidang lulus. Nah, ini yang benar-benar sudah diwisuda kemarin gitu ya. Jadi keluarga besar GPI Maranatha mengucapkan selamat atas diwisudanya Saudari Sarah Yuni Maksi, sarjana manajemen. Ya, ini ada laporan anggaran panitia yang berjumlah 8.500.000. Puji Tuhan bahwa minggu kemarin itu sudah ada amplop yang masuk, dan yang masuk itu ada 1.200.000. 1.200.000. Jadi kita masih kekurangan dana 8 berarti 7 ya. Ini yang sudah masuk gitu ya. Ini dana yang sudah masuk ada 1.200.000. Jadi kita masih kekurangan dana
7.300.000. Kembali lagi, monggo ya, kita mendukung si Galidana. Di sini ada snack taruh pedes 6.500, taruh berwarna 6.500, kemudian stik balado 6.500. Ini snack pang-pang itu 4.000, telur asin 3.000, ada tahu bakso 2.000, dan snack atos-atos enak, saya suka 1.000, itu berarti kecil-kecil. Ya, di sini mungkin belum ditulis bahwa nanti anak sekolah minggu akan ada sekolah minggu di tanggal 25 Desember dimulai jam 10 pagi. Khusus ya untuk anak-anak sekolah minggu akan ada Natal di tanggal 25 Desember dimulai jam 10 pagi di tempat ini. Nah, tempat duduknya juga akan seperti ini, maksudnya tetap menjaga jarak. Jadi waktu, maaf ya Mbak Setna, pada waktu saya mengikuti ya pemaparan COVID-19 begitu, bahwa anak-anak sekolah minggu juga sama harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jadi pada saat masuk gereja harus cuci tangan, kalau nggak cuci tangan ya pakai hand sanitizer, duduknya tetap berjarak, waktu nyanyi dilarang bersentuhan dengan teman-temannya, seperti itu. Jadi kita tetap seperti ini. Kemudian ya acaranya diperbanyak tidak menyentuh teman-temannya. Jadi gurunya berpikir, kalau Pak Gembala mengatakan dosennya sekolah minggu berpikir bagaimana caranya acara ini anak-anak tidak bersentuhan. Kemudian juga pada waktu pulang tetap harus disemprot lagi pakai hand sanitizer atau pakai cuci tangan dengan air mengalir. Ternyata itu adalah protokolnya kesehatan yang tetap harus dijalankan buat anak-anak sekolah minggu. Jadi kembali lagi, sekolah minggu akan diadakan di tanggal 25 Desember jam 10 pagi di tempat ini. Ya, monggo protokol kesehatannya lagi. Ini harus tetap diingatkan. Kemarin terakhir itu ada, ya mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya memperhatikan atau melihat bahwa daftar COVID atau virus yang ada itu sampai 168. Mari kita berhati-hati, cintai, ya. Terlebih lagi cintai diri sendiri dulu. Lebih bagus, ya, tidak usah di kerumunan banyak orang seperti itu ya. Di sini, mari kalau kita datang beribadah, pastikan kondisi badan kita suhunya di bawah 37,3. Itu lebih bagus di rumah saja. Tidak usah keluar-keluar supaya badannya menjadi sehat. Kemudian yang kedua, tetap cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, baik waktu kita mau pergi pulang dari luar. Jadi pada saat mau beribadah atau di rumah, usahakan sering cuci tangan. Hindari dulu kontak fisik ya dengan saudara-saudara kita. Maksudnya kalau yang di rumah ya tidak apa-apa gitu ya, keluarganya kita sendiri. Kemudian tetap jaga jarak, membawa peralatan sendiri, pakai masker. Nah, pakai masker ini jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Saya aja juga sukanya teriak-teriak, tolong ambilkan masker gitu ya. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya jangan lupa selalu pakai masker. Bahkan kalau kita keluar kota, maksudnya kita juga belanja kemana-mana ataupun pakai kendaraan pribadi pun, pakai mobil, tetap harus pakai masker. Sekarang kalau tidak pakai masker pun mulai kena denda. Tidak tahu sampai 250.000 atau sampai mana. Saya tidak mau sih hemat-hemat uangnya daripada dikasih denda. Kemudian ya kalau sakit di rumah saja atau merasa badannya tidak fit, monggo di rumah saja. Kemudian di sini hindari menyentuh wajah, mata, hidung dan mulut. Monggo Bapak Ibu semuanya, Mbak, Mas, kalau merasa dirinya badannya panas, tenggorokannya nggak enak, langsung di rumah saja. Kalau di RT saya bikin air hangat, mungkin kasih garam seperti itu, diminum tapi airnya hangat, katanya seperti itu. Tapi kalau semuanya sudah sering minum air hangat, itu lebih bagus. Sudah habis pengumumannya? Ya, nah, ini pengumuman yang disampaikan. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Monggo
kita terus menjaga kesehatan. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa tertular, bagaimana kita bisa kena. Kita nggak bisa nyalahin orang yang kena gitu ya. Kita juga jangan menjauhi, maksudnya terus nggak mau gimana-gimana, itu bukan seperti itu. Tapi pada saat kita mendengar bahwa mungkin tetangga kita, saudara kita ada yang kena, mari kita doakan mereka supaya psikologisnya tidak tekanan batin gitu ya. Wah, aku kok dadak loro, aku kok dadak kena, jangan. Tapi mari kita berdoa, berikan dukungan buat mereka semuanya agar tetap semangat ya, tetap semangat. Dan seperti firman Tuhan tadi, kita mendapatkan mujizat sehingga kita dapat memberikan kesaksian. Kita sehat, semuanya karena anugerah Tuhan. Kita sehat, itu karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdiri, mari kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar bahwa mujizat itu masih terjadi sampai hari ini, dan kami percaya bahwa mujizat itu pun terjadi di dalam hidup kami pribadi maupun terjadi di dalam keluarga kami. Kami mempercayainya karena Engkau Allah yang hidup, yang sangat peduli di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, berikan kami semuanya kesehatan, berikan kami semangat untuk terus berjuang dalam kehidupan kami, sehingga mujizat demi mujizat itu terus terjadi di dalam kehidupan kami. Bahkan sehari pagi ini Tuhan, kami tetap berdoa, Tuhan akan memberkati keluarga Bapak Bambang, Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan menjamah, bahkan berikan semangat buat keluarga Bapak Bambang untuk terus berharap, untuk terus percaya kepadamu bahwa mujizat itu terjadi sampai hari ini. Kami tetap membawa Ibu Yuli untuk kesembuhan yang secara sempurna, memberkati Ibu Yuli, memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Bahkan kami membawa Ibu Tukina, Ibu Naomi, juga Ibu Monium yang pada saat ini sedang sakit Tuhan. Kami terus membawa saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kurang sehat atau sakit. Tuhan akan memberikan kesempurnaan dalam kesembuhan. Obat-obatan ataupun yang dipakai untuk sarana kesembuhan, Tuhan akan memberkatinya. Karena kami punya Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara sehingga kami mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara kami yang mengalami sakit, kami tidak bisa menyebutkan. Tuhan juga akan menolong, Tuhan akan menjamah, Tuhan memberikan sukacita, kesembuhan, mujizat akan terus terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu untuk kami terus berharap, dan berkati jemaat-Mu Tuhan untuk kami bisa mendukung acara Natal kami yang membutuhkan dana 8.500.000. Tapi kami percaya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu untuk kami bisa mendukung acara Natal dan untuk tahun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati persembahan kami, berkati perpuluhan kami, berkati juga Tuhan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima. Pada akhirnya bagi kamu angkatkan tanganmu atas seluruh umatmu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluargamu, hidup kamu, sekolah kuliahmu, sehingga kau menjadi orang yang berkat Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Besar anugerah